Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa orang yang membaca kalimat thayyibah, membaca zikir, membaca doa raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas curahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari Ahad di subuh pagi ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, bermuajah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh yang dilanjutkan dengan kajian rutin di Masjid Al-Mujahidin yang kita cintai ini. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mempelajari agama Islam atau mendalami agama Islam adalah sebuah kewajiban bagi kita umat Islam. Karena siapa lagi yang akan mendalami, mempelajari untuk diamalkan ilmu agama ini kalau kita kita sebagai umat Islam. Apalagi di akhir zaman ini begitu banyak tantangan-tantangan, terutama tantangan dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang bisa meracuni akidah, meracuni akhlak, yang bisa menjadi benalu di dalam akidah umat Islam atau akhlak umat Islam. Baik itu pemikiran sekuler yang memisahkan agama dari urusan dunia, urusan pemerintahan, urusan bisnis, usaha dan sebagainya. Pemikiran liberalisme yang menyamakan semua agama,
pluralisme, dan lain macam sebagainya. Belum lagi ditambah dengan budaya atau kultur atau agama yang dibuat oleh manusia, aturan dibuat oleh manusia, tapi menyangkut memasuki ranahnya ranah agama, ranah ibadah, ranah keyakinan. Islam tidak menghilangkan kultur atau budaya, tapi kalau budaya itu sudah masuk ke ranah agama atau keyakinan, maka dia bukan agama lagi, melainkan ajaran dari suatu agama tertentu atau kepercayaan tertentu. Di situ kita harus bisa membedakan mana agama, mana budaya, mana kebiasaan, mana keyakinan, mana hasil kreativitas inovasi dari seseorang, mana keyakinan dari seseorang. Makanya kita selalu disudutkan, oh ini budaya kita harus dipertahankan. Tapi di sisi lain di sana ada hal-hal yang berkaitan dengan agama, dengan keyakinan. Misalkan, maaf ya, di beberapa tempat termasuk di daerah kita ada sedekah bumi. Ya, sedekah bumi, kemudian buat apa? Yang gunungan itu, yang palawija, yang makanan-makanan sayur-sayuran dibuat gunungan lalu dibikin persembahan, terakhirnya direbutin ya untuk jadi berkah dan sebagainya. Itu di satu sisi budaya, di sisi lain ada keyakinannya. Di satu sisi harus dipertahankan sebagai bentuk jati diri identitas suatu bangsa, tapi di sisi lain ada keyakinannya. Di situ kita harus bisa memisahkan mana yang nilai budayanya, mana yang nilai keyakinannya. Itu yang klasik, belum lagi yang modern ya, yang ghazul fikri, perang pemikiran, baik dari pemikiran-pemikiran yang di luar Islam atau orang Islam, tetapi pemikiran-pemikirannya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang sudah ada, tatanan yang sudah ada, yang sudah benar diacak-acak semua. Pemikiran-pemikiran yang sudah ada, yang sudah benar diberantakin semua. Sekali lagi sering saya sampaikan kan, kalau yang ngedengarnya, yang melihatnya itu jemaah Majelis Taklim, jemaah Masjid Al-Mujahidin, mendengar ceramah yang rada-rada menyimpang, itu paham, ngerti dia. Tapi kalau orang awam, anak muda, anak remaja yang dasar agamanya belum kuat, itu bahaya, bisa diikuti ya. Banyak kajian-kajian taklim. Kalau kajian taklim kan beda sama kajian tabligh akbar ya, Ustaz Kosi. Kalau tabligh akbar mah yang penting ibu-ibu senang, udah beres. Pulangnya bawa berkah. Itu udah beres. Tapi kalau yang kajian rutin yang seperti ini, yang taklim seperti ini, pembinaan pentarbiyahan seperti ini, ya itu berbeda. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih surat Al-Baqarah. Sekarang ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah oleh kalian nikmatku allati yang an'amtu, aku berikan nikmatku alaikum kepada kalian. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Bisyukri, dengan cara bersyukur, alaiha, atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Bersyukur bitaati, bentuk syukurnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bani Israel di ayat ini diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya? Untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, bitaati, dengan cara taat. Wa anni faddaltukum, dan sungguh telah aku lebihkan, telah aku utamakan, lebihkan, istimewakan, ai abaakum, yaitu dahulu bapak-bapak kalian,
alal alamin, dari penduduk seluruh bumi, ay alami zamanihim, di zaman itu, di saat itu. Kita tahu bahwa Israel ini atau Bani Israel adalah menisbat kepada Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub ini putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak ini putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya ada 2 apa 4? Tadi dong. Yang masyhur itu ada 2 ya. Tapi ada juga ulama yang pendapat ada 4 istrinya. Subhanallah. Ya emang nabi-nabi itu akidahnya kuat-kuat ya. Presiden Soekarno akidahnya kuat. Rhoma Irama istrinya banyak karena akidahnya kuat ya. Dia nggak takut sama istri, takutnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita akidahnya masih belum kuat. Saat Siti Sarah ya menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usia lanjut 80 tahunan belum dianugerahi seorang anak. Kemudian dikasih hadiah oleh raja. Dikasih hadiah berupa budak perempuan bernama Hajar. Kemudian kata Siti Sarah, coba Kang nikah aja sama Siti Hajar. Siapa tahu bisa punya anak. Kalau bahasa kitanya mancing ya. Cuman kalau di kita mancingnya mungut anak. Ya, kalau di sana nih Nabi Ibrahim nyontoin nikah lagi. Siapa tahu punya anak. Ternyata benar hamil. Ya, begitu hamil nanti mengandung melahirkan, lahirlah Ismail. Begitu hamil melahirkan ternyata Siti Sarah juga ikut hamil. Jadi pancingannya pas gitu. Pancingannya benar. Dan melahirkan Ishak. Dari Ishaklah lahir Yakub dan lahir banyak nabi-nabi dari Bani Israel ini. Nabi Ayub, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan dari Nabi Ismail lahir nanti keturunan yang ujungnya nanti bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari banyak nabi-nabi itulah kelebihan dari Bani Israel. Ya, nabi-nabi dari bangsa mereka bahkan Allah perlihatkan khawariqul adah, kelebihan-kelebihan daripada mereka tatkala mereka dikejar oleh tentara Fir'aun, pasukan Fir'aun untuk memburu Bani Israel, orang-orang Yahudi. Waktu Nabi Isa melarikan diri ya dari Mesir, kemudian melewati lautan yang luas, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta dengan 600.000 orang pengikut dari Nabi Musa saat itu. Kemudian tatkala mereka tinggal di padang yang tandus, padang yang panas, di padang tih, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan awan hitam untuk menaungi mereka sehingga tidak kepanasan. Itulah Bani Israel. Bahkan di surat Ad-Dukhan ayat 32, walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Sampai kecerdasannya pun orang-orang Yahudi Bani Israel ini Allah lebihkan dari yang lain. Ya, Allah lebihkan. Hanya banyak ilmuwan itu dari orang-orang Yahudi. Emang cerdas-cerdas. Sampai dunia pendidikan saja, terutama pendidikan umum ya, itu ngambil pemikirannya salah satunya dari Benjamin Bloom, bukan Benjamin Sueb, Benjamin Bloom yang teori taksonomi kognitif afektif psikomotor. Nah itu teori Benjamin Bloom. Kalau udah Benjamin pasti dia orang Yahudi. Leonardo da Vinci, pelukis ya, yang lukisan terkenalnya itu apa? Mona Lisa ya.
Nah, di samping itu dia juga menulis organ tubuh manusia, dilukis sedetail-detailnya. Dia membongkar jenazah mayat, kemudian dilukis, digambar organ tubuh bagian dalam, yang sampai dengan saat ini manfaatnya besar, luar biasa. Yang kuliah, yang sekolah, yang belajar ilmu kedokteran nggak usah ngebedah manusia lagi untuk mempelajari organ tubuh manusia bagian dalam dari lukisan dia, ya, asalnya, awalnya. Dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan dari Yahudi. Memang Allah berikan kecerdasan. Makanya di ayat ini, ya bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai bani Israel, ingatlah atas nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Aku lebihkan kalian, ya, abaikum orang nenek moyang kalian dulu, alal alamin, dari penduduk bumi. Caranya bagaimana bersyukur? Taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari tadi nih suaranya hilang. Masih panas. Caranya bersyukur atas nikmat Allah. Ini kalimat syukur, ya, di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang sering kita dengar, yang sering kita baca, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ayat itu juga ditunjukkan di ayat itu, di asbabun nuzulnya itu untuk Bani Israel. Tapi karena ini Al-Quran, maka untuk kita sebagai umat Islam dan seluruh manusia untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pandai bersyukur atas nikmatnya, maka akan Allah tambahkan anugerahnya berupa nikmat-nikmat yang lain. Dan orang yang nggak pandai bersyukur itu tidak akan merasa puas. Walaupun Allah berikan dia kelebihan dari yang lain, yang banyak kekurangan yang lain pun dia tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa puas, karena ingin terus dan terus. Apalagi untuk urusan dunia, tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada puasnya. Hatta zurtumul maqabir. Dulu tahun 2003, ya, di Jerman ada seorang pemain bola, kalau di kita mah timnasnya Jerman. Kemudian tahun 2002 dia pindah ke Barcelona, di klub Barcelona sampai di 2002 sampai 2003. Ternyata di klub Barcelona dia menjadi kiper, tapi tidak bisa mengikuti permainan yang baru di klubnya yang baru itu. Terus kebobolan lah, ya, kalah, kepikiran sampai stres, sampai depresi. Namanya itu Robert NK. Akhirnya karena dia depresi, jadi kiper bolanya masuk mulu, ya, dia bunuh diri, menabrakkan dirinya ke kereta yang melaju dengan cepat. Tubuhnya hancur. Begitu diteliti sama dokter sama polisi, ditanya ke istrinya, apa gara-gara main bola jadi kiper asup melulu sampai bunuh diri. Ya, baru dong. Jadi kalau main bulu tangkis kalah mulu nggak usah depresi, ya, biasa aja. Hal yang sama terjadi dengan pengusaha asal Jerman. Perusahaannya banyak, bahkan dia pernah diklaim sebagai orang terkaya di Jerman. Namanya Adolf Meckley. Tapi dia punya permasalahan di sisi hidupnya yang lain. Akhirnya dia pun melakukan hal yang sama, bunuh diri, menabrakkan dirinya ke kereta api. Di Brazil ada mantan presiden Brazil yang bernama Getúlio Vargas. Dia mantan presiden Brazil, ya. Yang namanya presiden, raja atau perdana menteri, orang pasti segan dan takut sama dia. Tapi ternyata dia juga memiliki permasalahan hidup. Walaupun mungkin dia punya jabatan tinggi, punya kekayaan, punya popularitas, tapi tidak membuat hatinya tenang, hatinya bahagia. Tidak pandai bersyukur, tidak, apalagi jauh dari agama. Dia menembakkan dirinya, ya, dengan pistol langsung ke dadanya, mati.
Michael Jackson juga sama ya, kurang populer kayak gimana Michael Jackson? Ya, raja pop. Dia nggak bisa tidur, stres, depresi, akhirnya minum obat tidur. Setiap mau tidur minum obat tidur, setiap mau tidur minum obat tidur. Padahal kaya banget tuh orang. Kalau kita kan tiap tidur minum jamu kan gitu. Telur bebek pakai madu kan diaduk-aduk. Nggak apa-apa itu buat kesehatan. Akhirnya apa? Overdosis, meninggal. Ada lagi orang paling dulu pernah terkenal dengan kecantikannya, Marilyn Monroe juga sama. Dia stres, dia depresi, dia minum obat depresi, overdosis, meninggal juga. Jadi kekayaan, jabatan, popularitas, kecantikan, ketampanan, pangkat itu tidak menjamin seseorang hidupnya bahagia. Orang kaya belum tentu bahagia hidupnya. Kalau orang miskin, orang susah nggak punya duit, pasti belangsa gitu. Enggak, dia belum tentu juga susah. Kalau dia pandai bersyukur dan bersabar, akan Allah berikan kebahagiaan pada diri dia. Jangan jauh-jauh di Cilengsi 3 bulan yang lalu kan ada ibu 3 orang anak, ya tinggalnya di kota wisata. Kalau kota wisata ya pasti orang kaya lah. Kalau Merbabu kalah rumahnya sama kota wisata ya, gede-gede. Itu dia punya permasalahan keluarga, bunuh diri, nyebur di Kali Cilengsi. Jenazahnya ditemukan di Bekasi. Jadi kekayaan, kalau memang kebahagiaan itu bisa dibeli oleh kekayaan, mungkin udah habis kekayaan itu sama orang-orang, udah habis kebahagiaan itu sama orang-orang yang kaya. Tapi orang kaya nggak pandai bersyukur dan dia tidak bersabar dengan kekayaannya, terus menerus dia tidak ada ujungnya, tidak ada lebihnya, tidak ada cukupnya, maka kekayaan itu tidak akan memberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan bagi dia. Tapi orang yang biasa saja hidupnya mungkin sederhana, kalau dia pandai bersyukur, dia pandai bersabar, akan memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada dia. Yang penting dalam kehidupan sehari-harinya dia dekat dengan agama, dia bersyukur dan taat ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 124 dijelaskan, "Waman a'radu an zikri fa innalahu ma'isatan donka." Orang yang jauh dari zikir, dari ibadah, dari mengingatku, dari agama, akan Allah sempitkan, sempit hatinya itu, pikirannya itu sempit. Kalau ada permasalahan sedikit pada dia, langsung pikirannya itu stres, depresi, bisa bunuh diri seperti yang tadi dijelaskan. Tapi kalau orang itu dekat dengan agama, pandai berzikir, ibadah, pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, apalagi nikmat itu Allah utamakan kepada yang lain. Dia punya mobil, orang lain kagak. Dia Allah berikan kesehatan, orang lain kagak. Dia Allah berikan istri yang cantik, orang lain kagak. Bahkan bukan cantik, banyak, orang lain cuma 1. Tapi nggak pandai bersyukur, maka tidak bisa memberikan ketenangan, ketentraman pada diri dia. Dan hakikatnya kebahagiaan itu ada di dalam hati, bukan dalam bentuk fisik. Kalau orang bahagia, sama tetangga baik, ya, murah senyum, damai hidupnya, itu bahagia, badannya pasti sehat. Coba Bapak lihat orang gila pinggir jalan, kan senyum mulu, dia mah ketawa mulu, sehat aja badannya kan. Padahal telanjang, begadang mulu, tidur udah di mana aja, tapi nggak kena tuh COVID, padahal nggak pakai masker deh. Masuk angin kagak pernah. Badannya sehat, pikirannya tenang, hatinya tenang. Dan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kenyamanan di hati-hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang ahli ibadah. Wattaqu, dan bertakwalah kalian. Takutlah kalian.
yauma pada hari la tajzi yang tidak dapat menebus atau menolong fihi di hari itu nafsun an nafsin syai'a, dari satu jiwa ke jiwa yang lain atau satu orang ke orang yang lain, tidak saling membantu, tidak bisa saling menolong, tidak saling menyelamatkan. Wa yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Wala yuqbalu, dan tidak bisa diterima. Tidak diterima pada hari kiamat itu. Di sini dijelaskan bitai wal ya'i, bisa yuqbalu wala yuqbalu, bisa juga wala tuqbalu, ya. Rujuknya kembali ke yaumul qiyamah. Yuqbalu bisa tuqbalu. Minha, pada hari kiamat itu syafaatun, syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan atau perantara. Laisa laha syafaatun, tidak ada perantara atau pertolongan bagi dia. Fatuqbalu famalana min syafi'in. Wala yu'khadhu minha, dan tidak bisa mengambil. Adlun ay fidaun, tebusan. Wala hum yungsurun, dan tidak ada yang bisa menolong mereka, dan mereka tidak ditolong. Yumna'una min azabillah, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu isi Al-Quran itu diantaranya basyiru wa naziru, pemberi kabar berita kebahagiaan dan peringatan. Di sini ada peringatan untuk kaum Bani Israel dan juga untuk kita semua, agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepada hari kiamat, hari akhir. Yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah, yang mana di hari itu tidak berguna, tidak berfungsi, tidak diterima, ya, amal seseorang, tidak bisa saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Anak tidak kenal lagi sama bapaknya, bapak nggak bisa ngebantu anaknya, suami istri udah kagak ada hubungannya, ya, tidak bisa saling membantu, bahkan mungkin saling menjerumuskan. Sampai ada riwayat kalau nanti seorang anak akan dimasukkan ke dalam neraka karena dia anak itu menjadi orang yang tidak baik, ahli maksiat, dia akan melakukan gugatan. Saya menjadi seperti ini karena dulu orang tua saya tidak mengajarkan saya untuk taat pada Allah, tidak mengajarkan saya untuk beribadah kepada Allah, tidak mengajarkan saya untuk menjadi orang yang beriman, tidak memasukkan saya ke pengajian, ke majelis taklim, ke pesantren, ke sekolah Islam. Maka saya jadi preman seperti ini dulu, ya. Ada sering mabok, sering judi, jinah, dan berbuat dosa yang lain. Kalau saya dimasukkan ke dalam neraka hari ini, maka orang tua saya, bapak saya, ibu saya juga harus ikut masuk ke dalam neraka. Nanti disidang tuh di situ. Benar enggak bapak ibunya enggak ngajarin dia? Kalau bapak ibunya ternyata saya ngajarin, cuman anaknya kagak mau, masukin pesantren, kabur mulu, suruh sholat subuh kesiangan mulu, bahkan bapaknya ikut kesiangan gitu. Kalau enggak maksimal ngajarinnya dan memang menjadi wasilah anaknya jauh dari agama, jauh dari ibadah, maka orang tuanya yang mungkin harusnya menjadi ahli surga tidak jadi ngikutin anaknya ke neraka. Tapi kalau anaknya ahli ibadah, saat dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu akan dimasukkan, di mana ayahku, di mana ibuku, aku menjadi seperti ini, menjadi ahli Quran, aku menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir, karena atas
petunjuk dari orang tuaku. Dia tidak maksimal ibadahnya, tapi semua ibadah yang aku lakukan wasilahnya dari dia. Pendidikan agama, ilmu agama aku dapatkan dari biaya yang dicari oleh orang tuaku. Dia masuk surga dengan anak. Makanya di hari itu tidak ada lagi amal yang diterima, karena yang namanya amal sudah sampai, sudah selesai saat orang itu berpisah antara ruh dengan nyawa. Hatta lam yughorgir. Tidak bisa juga menjadikan syafaat, pertolongan antara yang satu dengan yang lain, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syafaat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yukhadhu minha adlun wala hum yunsarun. Tidak ada pertolongan, mereka tidak ditolong. Yumna'una min ajabillah, disebabkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazkuru, dan ingatlah, najainakum, tatkala kami selamatkan kalian, ay abaakum, bapak-bapak kalian dulu, ya. Wal khitabu, kalimat ini ditunjukkan bihi wa bima ba'dahu lil mawjudina fi zamanin nabiyina. Khitab ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi Bani Israel di zaman Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingat bagaimana dulu bapak moyang mereka, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazkiran lahum bi nikmatillah, dan untuk mengingat nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Liyu'minu, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ali fir'auna, tatkala diselamatkan bapak yang mereka, orang tua mereka, dari Fir'aun. Yasumunakum, yang merasakan, mereka merasakan, yuzikunahum, menimpakan, su'al ajab, sejelek-jeleknya siksa, asaddu, ya, berat siksanya. Wal jumlatu halun min domiri najainaku. Domir jumlah kalimat ini adalah hal yang domirnya kembali kepada najainaku. Yuzabbihu, yang Fir'aun itu, ya, mereka menyembelih, membunuh. Bayanun lima qablahu. Ini menjadi penjelas dari kalimat sebelumnya. Membunuh abna'akum, anak-anak laki-laki mereka, wal al mauludina, yang lahir saat itu di zaman Fir'aun berkuasa. Kenapa dibunuh anak laki-laki mereka? Wa yastahyuna nisa'akum wa yastahyuna, yang anak laki-lakinya dibunuh, anak perempuannya dibiarkan hidup. Yastabquna, dibiarkan lahir. Nisa'akum, perempuan-perempuan kalian. Karena liqauli ba'dil kahnatilahu, karena ada perkataan dari tukang ramal, dari dukun, dari paranormal milik Fir'aun, yang mengatakan inna mauludan, sesungguhnya akan lahir, yuladu fi bani Israil, dilahirkan dari Bani Israel, yakunu sababan, yang menyebabkan anak laki-laki itu dari Bani Israel itu lazahabi mulkika, lenyapnya, hilangnya kekuasaan Fir'aun. Makanya setiap anak laki-laki yang lahir saat itu dibunuh. Setiap anak laki-laki yang lahir saat itu dibunuh. Terus seperti itu. Sampai akhirnya,
lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Musa. Yang Musa ini dilarungkan ke sungai yang nanti diambil, dipungut, diselamatkan oleh istri dari Fir'aun itu sendiri. Siapa namanya? Asia. Dirawat sampai besar dan diangkat anak oleh Fir'aun. Ini kisah ini banyak ini ya, banyak kemiripan dengan kisah-kisah, banyak ya, dengan kalau di pewayangan itu ada Karna, ada dia, ada Krishna, kan juga sama tuh, dibunuhin anak laki-laki saat itu, kemudian pas Krishna lahir dimasukkan ke sungai ya, kemudian nanti diambil, dipungut. Nggak tahu apa kisahnya, emang mirip apa kayak gimana, nggak tahu. Ini bahaya memang kalau orang percaya kepada tukang ramal, kahin, pada dukun-dukun, pada paranormal. Kalau kata paranormal, wah ini kalau pas sekarang hajatan ini bakal terjadi hujan nih, karena memang musim hujan. Gunung meletus. Ya, gunung meletus dan sebagainya. Kalau mau selamat ya gunung harus dilarungkan sesaji. Kalau mau hajatan ya harus ada ritual. Kalau bahasa kitanya kifarot, supaya kagak hujan dan sebagainya. Kalau kata tukang ramal, nanti kalau dagang itu jangan hari Selasa ya, mulainya harus dari hari Senin dan sebagainya. Ya, perkataan-perkataan mereka tukang ramal itu sampai menjadi keyakinan, bahkan mengakar. Dari dulu sampai sekarang itu orang takut kalau ada orang meninggal, yang meninggal basah, kecelakaan. Apalagi kalau orang meninggalnya pas melahirkan, ya, anaknya meninggal, ibunya meninggal, konon katanya bisa menjadi sundel bolong, kuntilanak. Itu bohong tuh. Walaupun bohong, tapi jadi kepercayaan di masyarakat, difilmin. Sampai zaman kita kecil itu pas nonton layar tancap, filmnya film sundel bolong, kagak berani pulang, itu takut ketemu di jalan. Tapi dari kecil sampai sekarang nggak pernah kita ngelihat kayak gitu kan? Bohong. Itu takhayul, khurafat, musyrik. Kalau kuntilanak itu senengnya di pohon-pohon yang doyong, makanya pohon waru kan kagak ada yang lempeng, doyong semua. Setiap malam lewat tanggal waru takut. Itu luar biasa. Kalau dulu kita ngeri ke makam itu, apalagi di makam itu banyak pohon-pohon Kamboja. Takut ngelihat bunga Kamboja itu, takut. Wanginya aja udah bikin merinding ya. Sekarang malah di perumahan pohon Kamboja mulu kan ditanam. Nah, mitos-mitos seperti itu yang dulu dihembuskan oleh tukang-tukang ramal, oleh paranormal, itu berbahaya sekali bagi akidah kalau dipercayai. Bahkan perbuatan kita pun akan berbahaya. Apalagi kalau yang mempercayainya seorang pemimpin, kepala negara, raja, presiden, percaya ke tukang ramal, akidahnya kagak benar, maka negara yang dipimpinnya pun bahkan kagak benar. Dia nggak percaya sama ulama, dia nggak percaya sama kiai, dia percayanya sama dukun, sama paranormal, maka negara yang dipimpinnya pun kagak benar, diwarnai dengan kemusyrikan, kebid'ahan, takhayul, khurafat. Seperti Fir'aun yang percaya ke tukang ramal itu, bahwa suatu saat akan dilahirkan dari kaum Bani Israel seorang anak laki-laki yang bisa menjadi penyebab runtuhnya, hilangnya kekuasaan dia. Akhirnya apa? Dibunuh semua anak laki-laki saat itu. Pokoknya kalau orang Islam ya berbicara masalah jihad, bahaya nih, NKRI nggak bakal utuh nih. Akhirnya orang yang ngomong jihad dikit tangkap, berbicara tentang masalah jihad perjuangan ditangkap. Padahal di Bukhari Muslim itu, di Sahih Bukhari ada tentang jihad. Di kitab fikih aja itu ada. Yang jadi permasalahan itu bagaimana kita memahami makna jihad dan mengimplementasikan dalam kondisi saat ini.
Ya, kalau kondisinya damai, kondisinya tenang seperti di kita, nggak ada jihad dalam arti perang. Jihad pun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, jihad menuntut ilmu, itu kan jihad juga. Belajar, kuliah, mengembangkan potensi diri, itu jihad juga. Sampai kata Nabi, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kata sahabat, jihad mana yang lebih besar dari perang Badar yang sudah dilewatin, yang mengorbankan banyak nyawa, menumpahkan darah? Jihadun nafsi, kata Nabi, jihad melawan hawa nafsu itu lebih besar. Perang, ya, itu terjadi karena tidak sanggup seseorang melawan hawa nafsunya. Dia ingin menguasai milik orang lain, ingin mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Terjadilah peperangan, penjajahan dan sebagainya. Kenapa? Karena itu tidak sanggup melaksanakan jihad melawan hawa nafsu. Nanti ini di videonya dipotong aja ya kalau kelamaan. Lihat tadi nyampe mana. Wa fi zalikum, dan yang demikian itu al-azabu awil inja'u, dibunuhnya anak laki-laki yang lahir saat itu, wal inja'u, dan menyelamatkan atau diselamatkannya yang selainnya, yang sebagiannya. Bala merupakan ujian atau cobaan. Ibtilaun wa in'amun, berupa ujian ataupun nikmat. Tatkala ada bayi laki-laki yang dibunuh, anak laki-laki yang lahir dibunuh, tapi di sisi lain juga ada anak laki-laki yang memang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak perempuan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga ada nikmat. Termasuk nikmat diselamatkannya Musa yang nanti menjadi nabi dan rasul Allah, Nabi Musa alaihi salam, yang meruntuhkan, menghancurkan kekuasaan, kezaliman dari Fir'aun. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azim, yang maha agung. Jadi memang setiap kezaliman, apalagi kezaliman itu dilakukan oleh penguasa-penguasa dengan tangan besinya, pasti akan Allah utus, akan ada orang yang menentangnya kezaliman itu, akan ada yang mengingatkannya. Ini kezaliman tuh kalau untuk level nasional kan nggak mungkin buat kita. Di level rendah aja, misalkan level yang paling rendah tingkat RT. Kalau ada RT yang zolim, RW yang zolim, lurah yang nggak memperhatikan lingkungannya. Kalau lurah di kita kan luar biasa baik ya, subhanallah. Kalau ada yang seperti itu, ya itu pasti ada yang mengingatkannya. Sama seperti Allah utus orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang ahli ibadah. Allah utus Nabi dan Rasulnya untuk mengingatkan raja-raja, pemimpin-pemimpin yang zalim. Wazkuru, dan ingatlah, izfarokna, tatkala kami pisahkan, falakna, kami belah, bikum, untuk kalian, bisababikum, karena sebab kalian mau menyelamatkan kalian Bani Israel, yaitu Nabi Musa saat dikejar oleh tentara Fir'aun. Dibelah tuh lautan. Idfarok nabikumul bahro, dibelah lautan, hatta dakhaltumuhu, sampai mereka bisa masuk melewati lautan. Haribina, untuk menyelamatkan diri, melarikan diri, min aduwikum, dari musuh kalian. Fa'anjainakum, dan Allah selamatkan kalian, minal ghoroki, dari ketenggelaman. Wa agrokna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dengan pasukannya. Kaum mamahu,
qaumahu Fir'aun dan kaumnya, wa antum tanzurun, dan kalian saat itu melihatnya, menyaksikannya, bagaimana begitu Nabi Musa dan 600.000 orang pengikutnya naik ke darat, sedangkan Fir'aun dengan pasukannya masih di tengah lautan, lalu laut itu disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Mereka diselamatkan. Ini luar biasa ya, ayat ini dengan runut menceritakan bagaimana Allah berikan keutamaan, Allah berikan kelebihan, keistimewaan kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Agar beriman, agar taat, agar bersyukur. Bersyukur, beriman dan taatnya mengikuti agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi terakhir, nabi akhir zaman, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka justru makin banyak yang lebih kufur. Ila intibakil bahri alaihi. Jadi setelah di tengah lautan Fir'aun, baru dimasukkan, disatukan lagi lautnya sehingga mereka tenggelam, tidak bisa membunuh Nabi Musa beserta pengikutnya. Wa izwa adna Musa arba'ina lailatan. Wa ijwa adna, dan tatkala kami berjanji, melakukan perjanjian, di sini bi alifin waduniha, Musa kepada Musa arba'ina lailatan, selama 40 malam, 40 hari 40 malam. Nu'tihi inda inkidoi Taurat, untuk memberikan Taurat, lita malu biha, agar mereka berpedoman, beramal dengan Taurat sebagai kitab tuntunan pedoman hidup mereka saat itu, orang-orang Bani Israel. Summat takhadtumul ijla, tapi tatkala Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi janjinya selama 40 hari 40 malam, mereka pengikutnya yang 600.000 orang itu yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Summat takhadtumul ijla, malah mengambil, menjadikan anak lembu, alladzi saghahu lakum samiriyu ilahan, yang dibuat, ditempa, dibentuk dari emas, yang dibuat oleh Samiri, ilahan, dijadikan Tuhan. Min ba'dihi, dan setelah itu ay ba'di zahabihi ila mi'adina, itu ya, setelah Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi perjanjian itu. Wa antum zalimun, kalian termasuk orang-orang yang zalim. Begitu menyembah patung anak sapi ya, yang dibuat dari emas, yang banyak dalam riwayat ada yang mengatakan patung itu bisa bicara, bisa mengeluarkan suara dan sebagainya. Tentunya disertai dengan sihir-sihir yang dilakukan oleh Samiri. Lalu pengikut Nabi Musa yang ditinggalkan saat itu, sebagian dari mereka banyak yang mengikuti Samiri, menyembah patung anak sapi dari emas. Setelah kembali, marah Nabi Musa dan kaumnya yang menyembah anak sapi ini dihukum. Bagaimana ngehukumnya? Wajahnya itu jadi kuning seperti emas. Ini luar biasa ya. Memang mereka hebat-hebat, pinter-pinter. Kalau melakukan kesalahan langsung dihukum saat itu juga. Disuruh ibadah hari Sabtu, bukannya ibadah malah pada mancing. Negernya ngusep.
Dihukum semuanya jadi kera. Dan berbagai macam teguran-teguran bagi mereka. Ada yang pengen ngelihat Allah langsung, pengen ketemu Allah langsung, sambil geledek mati bareng-bareng dihidupin lagi. Itulah orang-orang Yahudi dengan kedunguannya. Tapi mereka tetap zalim, tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, termasuk tidak menerima kabar yang ada di dalam Taurat tentang nubuah Rasulullah, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'an sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Wa antum zalimun bittikhadhihi liwad'ikumul ibadata fi ghairi mahaliha. Mereka zalim karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya mereka menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka malah menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Summa afauna ankum, kemudian kami memaafkan mereka, mengampuni mereka. Mahauna dzunubakum, menghapus kesalahan-kesalahan dosa mereka. Min ba'di dzalik, setelah melakukan perbuatan itu, yaitu al-ittikhazi, mengambil sesembahan selain Allah. Supaya apa? La'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur. Nikmatana alaikum, atas nikmat kami, nikmat Allah yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi yang namanya syukur ini subhanallah ya. Lalu bagaimana cara bersyukur kita? Kata Nabi, unzuru ila asfala minkum wala yanzuru ila fawqakum. Gimana? La yanzuru ila fawqakum walakin yanzuru ila asfala minkum. Kembali ke hadis. Lihatlah apa yang ada di bawah kamu supaya kamu bersyukur. Kalau urusan dunia, jangan pernah melihat apa yang ada di atas kamu. Kalau kita saat ini merasa kurang, ya, dengan kehidupan kita sekarang masih banyak orang yang lebih kurang dari kita. Kalau kita merasa susah, ya, nggak punya mobil, mau ngambil mobil udah ambil baru 6 bulan, diambil lagi karena kagak kebayar. Banyak orang yang lebih belangsak dari kita, ya. Banyak orang yang lebih sulit hidupnya dari kita. Lihat terus ke bawah kalau kita mau bersyukur untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, lihatnya justru ke atas. Jangan kita merasa paling hebat. Alhamdulillah saya mah walaupun enggak komitmen tiap subuh, cuman minggu doang, tapi alhamdulillah kalau subuh pagi mah saya bangun, terutama hari Minggu, ya. Soalnya ada pengajian, takut ditanyain, apalagi DKM kalau kesiangan kan malu. Nah, DKM ya Allah itu salat subuh. Ingat, ada orang yang lebih mulia dari kita, ibadahnya lebih hebat, lebih buat puasa. Itu kalau untuk urusan ibadah, ingatnya terus ke atas. Alhamdulillah saya mah gini-gini juga, hafalan juz 30 mah sudah hafal. Walaupun yang namanya An-Naba, ya, An-Nazi'at, Abasa lupa lagi. Sisana anu mana atuh eta Al-Haqqumut sampai Anas. Banyak orang yang hafalnya lebih banyak, lebih hebat dari kita, ya. Kecil-kecil anak muda sudah hafal 30 juz, ya. Kalau kita kan baru juz 30. Ada lagi dengan pedenya orang, saya alhamdulillah udah 32 juz, 2D kemana itu lebih. Jadi kalau untuk urusan dunia, lihat ke bawah agar kita bersyukur. Kalau urusan ibadah, urusan akhirat, lihatnya ke atas agar memotivasi kita untuk mencontoh orang-orang yang ibadahnya lebih baik, lebih mulia, lebih hebat dari kita. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji'u wal ma'ab. Itu yang bisa kita bahas pada pagi ini. Surat Al-Baqarah ayat 47 sampai dengan 51. 52 ya. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang di ayat berikutnya. Pertanyaan yang bagus ya. Itu hadis ya, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil akhirah. Itu kalau perlu hadisnya itu dicetak Pak, yang gede sini biar dibaca orang lewat. Orang yang membangun masjid di dunia akan Allah bangunkan istana di akhirat. Ya. Jadi pas orang baca, lihat itu
4 juta 1 meter gitu, langsung pada berebut tuh ya. Itu benar sekali ya, itu hadisnya bahwa orang yang membangun masjid di dunia bukan hanya membangun seluruhnya ya, sesuai kemampuannya. Kalau bisa 1 meter 1 meter, bisa 2 meter 2 meter. Saya cuma bisa semennya doang 5 sak nggak apa-apa. Saya cuma bisa ngasih makan pegawainya doang nggak apa-apa, sesuai kemampuan dia. Ya, maka apapun yang ia korbankan, yang ia keluarkan untuk pembangunan masjid, tenaga, pikiran, harta, dan semuanya itu akan menjadi wasilah Allah berikan nikmat berupa istana nanti di surga. Lalu apakah amalan-amalan yang lain bisa menjadi sebab kita bisa masuk surganya Allah? Termasuk kita mendapatkan tempat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas begini, surga itu luas, seluas langit dan bumi. Jadi kita jangan merasa takut nggak kebagian kapling di surga. Oh, ini kalau orang merbabu soleh semua nih masuk surga semua, kita nggak kebagian nanti di sana tempatnya. Agak, justru makin banyak orang masuk surga yang kita ajak dakwah kita jalan, baik secara langsung lewat lisan ataupun lewat hal amalan kita atau lewat TV, YouTube. Saya dukung terus. Kenapa? Karena yang namanya media sosial itu kan nggak bisa dibendung, itu perkembangan teknologi, tinggal kita yang bisa mewarnai itu, mewarnai dengan nilai-nilai Islam ya. Itu juga sama, bisa menjadi wasilah ya, dimasukkannya kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua umatnya Rasulullah SAW mendapatkan tempat di surga, sampai di dalam kitab Al-Barjanji, hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusuri, gitu kan. Nanti ada telaga di surga itu, yang telaga itu diminum oleh umatnya Rasulullah SAW. Satu teguk meminumnya maka tidak akan pernah merasakan haus untuk selamanya. Satu teguk doang. Ya, itulah ajaibnya minuman di sana. Namun gitu jangan atau itu loba banget minuman. Tajri min tahtial anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau minum sekali aja udah kagak haus-haus lagi. Yaitu menggambarkan nikmatnya minuman dan makanan yang ada di surga. Ya, bukan berarti surga nggak bisa dinikmati lagi. Jadi banyak tempat-tempat di surga, termasuk surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada surga Aden, ada surga Firdaus dan sebagainya. Ya, yang jelas kalau udah masuk surga ada bangunannya, ada istananya atau tidak, itu luar biasa nikmatnya. Ini ada riwayat di surat Al-A'raf kalau nggak salah, itu ada sungai yang menjadi perantara antara surga dan neraka. Jadi kalau di sini surga, di sini neraka, di tengah-tengahnya ada sungai haya, sungai kehidupan. Orang yang dia ada iman dalam hatinya, tapi memiliki dosa, dibersihkan di neraka. Begitu bersih dosanya, diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sebelum dimasukkan ke surga, dia direndam dulu, dipindahin dulu, ditransit dulu ke sungai haya ini. Begitu dari sungai haya diambil lagi, dimasukin ke surga. Ini orang yang mau dipindahin dari sungai haya ke surga ngomong, udah saya mah nggak usah kemana-mana, saya di sini aja udah enak. Kata malaikat, ini belum surga, ini baru sungai haya, sungai kehidupan. Surga yang lebih nikmat lagi, lebih enak itu di sana. Gitu. Itu saking nikmatnya surga itu. Ya, sama kayak orang dia dari miskin menjadi kaya, atau dari sakit menjadi sehat. Udah saya mah kayak gini aja. Padahal yang lebih kaya, lebih sehat lagi banyak. Ya, cuman karena dia dari sakit, dari susah, dari belangsat, begitu dapat yang enak, itu kaget dia. Udah ini aja. Padahal yang lebih hebat dari itu, lebih enak dari itu banyak. Tuh ya. Cukup ya.
Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafatul majlis. Mudah-mudahan dengan wasilah taklim kita Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, keberkahan, rahmat kepada kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah. Kalau ada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya. Termasuk saudara-saudara kita yang saat ini di Lumajang ya sedang terjadi Gunung Semeru ya, semoga Allah berikan ketabahan, keselamatan ya. Dan juga COVID-19 yang konon nanti akhir Desember mau level 3 lagi, mudah-mudahan kagak ada lagi tuh, hilang ya sama sekali. Ya, dilindungi semua keluarga kita dari berbagai macam bala, dari berbagai macam musibah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum summa salam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.